Bram tidak pernah percaya bahwa sebuah tempat bisa memilih siapa yang boleh keluar dan siapa yang harus tinggal. Baginya, jalan tol hanyalah jalan tol, hujan hanyalah hujan, dan rest area hanyalah tempat orang membeli kopi sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi pada Jumat malam itu, di kilometer 166, Bram belajar bahwa tidak semua tempat dibangun untuk orang hidup. Sebagian tempat hanya muncul untuk mereka yang seharusnya tidak pernah sampai di tujuan. Jumpa lagi dengan channel Om Dramalogi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang perjalanan Bram bersama teman-temannya yang mereka mampir di rest area kilometer 166. Selamat menikmati, jangan lupa gunakan handset dan kondisikan kondisi tenang agar menikmati cerita ini. Selamat menikmati. Malam itu, Bram menyetir mobilnya melewati ruas tol yang tampak tidak berujung. Hujan turun sejak mereka meninggalkan kota. Bukan hujan deras, tapi cukup rapat untuk membuat lampu kendaraan di depan memanjang seperti garis merah yang kabur. Di kursi penumpang depan, Jeno duduk dengan kaki dilipat. Satu tangan memegang ponsel, satu tangan lagi memegang bungkus keripik yang sudah hampir habis. Sejak 15 menit yang lalu, ia mengeluh lapar dengan suara nada yang sama persis. Bram, serius, berhenti dulu kek. Perut gue udah bunyi kayak knalpot bocor. Bram tidak menoleh. Matanya tetap pada jalan. Kedua tangannya menggenggam setir terlalu erat untuk ukuran orang yang mengaku masih kuat menyetir. Nanti, kalau ada rest area yang beneran hidup, maksudnya yang beneran hidup gimana? Yang kasirnya masih bernapas? Di kursi belakang, Sheila menurunkan ponselnya. Sinyalnya tinggal satu garis, lalu hilang sepenuhnya. Ia melihat wajah Bram dari kaca spion tengah. Rahangnya kaku, matanya beberapa kali berkedip lama. Tanda ia mulai lelah. Berhenti sebentar, Bram. 15 menit aja. Kopi, cuci muka, terus lanjut. Bram menghembuskan napas. Ia hampir menolak seperti biasa. Bram selalu begitu. Dalam perjalanan, ia menjadi orang yang menentukan rute, menentukan kapan berhenti, menentukan siapa yang boleh capek dan siapa yang harus tetap kuat. Bagi Bram, memegang kendali adalah caranya memastikan tidak ada yang hilang lagi. 3 tahun sebelumnya, adiknya Ardi menelpon Bram di malam hujan. Ardi minta dijemput. Bram menolak karena masih mengejar deadline video. Malam itu Ardi pulang sendiri dengan motor dan tidak pernah sampai rumah. Bram menelan sesuatu yang terasa berat di tenggorokannya. Lalu, dari balik tirai hujan, sebuah papan besar muncul di sisi kiri jalan. Itu ada rest area. Lampu papan itu menyala terang. Terlalu terang untuk ruas tol yang sepi. Nah, semesta aja setuju gue makan, ujar Jeno. Bram membaca tulisan di papan itu sambil mereka melambat. Rest area kilometer 166 buka 24 jam. Bram menyalakan lampu sen. Mobil hitam itu berbelok masuk ke dalam rest area. Sesuatu berubah begitu mobil melewati gerbang masuk rest area. Bram tidak langsung menyadarinya. Ia hanya merasa telinganya seperti tertutup tekanan. Seperti saat pesawat hendak mendarat. Suara hujan di atap mobil mendadak mengecil. Deru kendaraan dari tol menghilang. Padahal dari kaca samping, ia masih bisa melihat garis lampu mobil bergerak di kejauhan. Radio yang sejak tadi hanya berisi statis tiba-tiba mati. Bukan mengecil, mati. Waduh, tempatnya niat juga ya. Dari luar rame,
Pas masuk berasa disewa khusus. Jenna sedikit mengernyutkan keningnya. Bram memarkir mobil di barisan tengah. Di sekitar mereka ada beberapa mobil lain. Sedan perak, mobil keluarga warna putih, pick-up tua, dan sebuah bus kecil dengan kaca gelap. Semua kendaraan basah oleh hujan. Tapi Sheila memperhatikan hal yang aneh. Bagian bawah ban mobil-mobil itu kering. Tidak ada air menetes, tidak ada uap panas mesin, seolah kendaraan-kendaraan itu sudah lama berdiri di sana sebelum hujan turun. Tetapi hanya bagian atasnya yang dipaksa terlihat baru kehujanan. "Kalian lihat orang itu?" ujar Sheila. "Kasir lah paling, masa rest area buka tapi nggak ada orang?" ujar Jeno. Jeno turun lebih dahulu. Begitu pintu mobil terbuka, bau bensin dan tanah basah masuk terlalu tajam. Bram ikut turun, menarik jaketnya sampai leher. Sheila turun paling akhir, masih menatap mobil-mobil kosong di sekeliling mereka. Lampu minimarket menyala. Logo kopi menyala. Toilet, musola, dan SPBU kecil di ujung parkiran juga menyala. Rest area itu tanpa hidup. Hanya saja, tak ada satupun manusia di sana selain mereka bertiga. Pintu kaca minimarket terbuka otomatis saat mereka mendekat. Bunyi bel elektronik menyambut mereka dengan nada ceria yang terdengar terlalu keras di tempat sekosong itu. "Selamat datang, pelanggan pertama dan terakhir," ucap Jeno sambil tertawa sendiri. Tidak ada yang membalas. Di dalam, semua rak tersusun rapi. Minuman dingin berjajar dengan label menghadap ke depan. Roti, mie instan, camilan, obat masuk angin, tisu basah, semua ada. Mesin kopi di sudut ruangan menyala, mengeluarkan uap tipis dari corongnya. Tapi meja kasir kosong, kursinya kosong. Layar mesin kasir menyala dengan tulisan, "Transaksi ditunda." "Halo?" panggil Bram. Tidak ada jawaban. "Mungkin kasirnya ke toilet," ujar Sheila. Semua kasir, semua pengunjung, semua makhluk sosial di radius 50 meter. Jeno menimpali. Bram berjalan di dekat kasir dan melihat jam digital kecil di dinding belakang. Angkanya menunjukkan pukul 23:41. Ia melirik jam di ponselnya. Tidak ada sinyal. Angkanya juga menunjukkan pukul 23:41. Jeno mengambil 2 roti dan 1 kopi kaleng dari rak. Ia meletakkan uang di meja kasir. "Nih, gue bayar. Kalau ada hantu audit, gue aman," ujarnya. Saat mereka hendak keluar, speaker minimarket yang menempel di langit-langit mengeluarkan bunyi klik. "Pelanggan dengan kendaraan hitam, mohon kembali ke mobil. Waktu Anda tinggal 25 menit. Jeno menoleh ke Bram. Sheila menoleh ke arah parkiran. Di luar kaca, mobil hitam Bram berdiri sendiri di bawah lampu parkir yang berkedip. Bram memaksa dirinya tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak ada sampai ke matanya. "Rekaman otomatis kali, mungkin sensor parkir," ujarnya. "Sensor parkir bisa tahu warna mobil." Bram tidak menjawab. Sheila berkata ia ingin ke toilet sebentar. Bram menawarkan untuk menunggu di luar lorong toilet. Sementara Jeno kembali ke mobil mengambil jaketnya yang tertinggal. Lorong menuju toilet lebih dingin daripada minimarket. Lampunya putih pucat.
Dindingnya bersih, tapi terlalu mengkilap. Seperti baru saja dipel sampai semua bekas manusia dihapus dari sana. Sheila masuk ke toilet wanita. Bram berdiri di luar, menatap papan petunjuk yang bertuliskan toilet, musola, keluar. Ia baru sadar kata keluar ditulis dengan huruf yang lebih besar dari dua kata lainnya. Di dalam toilet, Sheila berdiri di depan wastafel. Cermin memantulkan wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia membuka keran, air mengalir pelan, lalu tiba-tiba menjadi deras. Dari balik bilik paling ujung, terdengar suara perempuan menangis. Sheila membeku. Ia menahan napas, memastikan suara itu bukan gema keran atau pipa tua. Mbak nggak apa-apa." Tangisan itu berhenti. "Kalian masuk dari pintu depan kan?" ujar suara wanita itu pelan. Sheila tidak langsung menjawab. Kakinya mundur satu langkah. "Maksudnya?" "Jangan keluar lewat tempat yang sama." Satu persatu pintu bilik toilet terbuka perlahan. Bilik pertama kosong, kedua kosong, ketiga kosong, keempat juga kosong. Hanya bilik paling ujung yang tetap tertutup. Dari bawah pintu bilik itu, air hitam mulai merembes. Pelan, kental, membentuk garis tipis yang merayap ke arah sepatu Sheila. "Kalau kalian kembali ke mobil, jangan duduk di tempat yang sama." Mendengar hal itu, spontan Sheila berlari keluar. Di lorong, Bram sudah tidak ada. Sheila memanggil nama Bram. Suaranya hilang di parkiran yang terlalu luas. Ia melihat ke arah mobil mereka, tetapi tempat parkir itu kosong. Beberapa detik kemudian, Bram muncul dari sisi minimarket dengan wajah tegang. "Jeno mana? Bukannya sama kamu?" Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya malam itu, Bram tidak mencoba memberi penjelasan. Lalu mereka mendengar suara Jeno dari ujung parkiran. "Bram, Shel, sini!" Jeno berdiri di dekat mobil hitam mereka. Mobil itu sekarang berada di ujung parkiran, menghadap langsung ke arah jalur keluar. Bram berjalan cepat, ia masih memegang kunci di tangan. Lampu mobil tidak menyala, pintunya terkunci, tapi jelas mobil itu sudah berpindah. "Lu yang mindahin, John?" "Gue bahkan gak bisa mindahin hidup gue sendiri, Bram," jawab Jeno dengan kebingungan. Di kaca depan mobil itu ada selembar struk minimarket basah menempel dari luar. Bram mencabutnya. Kertas itu dingin, seperti baru diambil dari freezer. Pukul 23:41, masuk rest area. Pukul 23:50, percobaan keluar pertama. Pukul 23:58, percobaan keluar kedua. Pukul 00:03, tabrakan. Pukul 00:04, satu korban belum ditemukan. "Itu belum terjadi," ujar Sheila. "Itu bukan daftar belanjaan kan? Gue kan gak beli tabrakan," sambut Jeno. Bram meremas struk itu. Ia ingin membuangnya. Tetapi saat itu kertas itu tidak bisa dirobek. Tulisan terakhir tertinggal di telapak tangannya seperti tinta basah. Satu korban belum diketemukan. Bram memaksa semuanya masuk ke mobil.
Kita keluar sekarang. Perempuan di toilet yang bilang jangan keluar lewat tempat yang sama. Sambut Sheila. Dan gue bilang kita nggak akan nurut sama suara dari toilet kosong, tegas Bram. Jeno duduk di depan, Sheila duduk di belakang. Tapi kali ini ia tidak bersandar. Ia melihat ke kaca samping. Kederetan mobil-mobil kosong yang tampak seperti menonton mereka pergi. Bram menginjak gas, mobil melaju ke jalur keluar rest area. Papan bertuliskan keluar menggantung di atas mereka. Setelah itu, jalan lurus terbuka. Lampu rest area tertinggal di belakang. Selama beberapa menit, mereka hanya melihat jalan tol gelap. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada marka kilometer. Tidak ada papan petunjuk. Oke, kita keluar. Gue nggak akan bercanda soal tempat angker lagi selama minimal seminggu. Kelakar Jeno. Bram tidak menjawab. Ia menatap dashboard. Jam digital yang sebelumnya menunjukkan pukul 23:41 kini berubah menjadi pukul 23:35. Jamnya rusak, gerutu Bram. Bukan rusak, mundur, selah Sheila. Dari kejauhan, sebuah papan besar muncul di sisi kiri jalan. Lampunya menyala terang, lalu terlalu terang untuk ruas tol yang sepi. Rest area kilometer 166, buka 24 jam. Mobil Bram masuk lagi ke parkiran yang sama. Kali ini jumlah kendaraan di sana bertambah satu. Sebuah mobil hitam parkir di barisan tengah. Mobil yang sama seperti milik Bram. Itu bukan mobil kita kan? Ujar Seno. Bram menoleh ke samping. Di kaca mobil hitam yang terparkir itu, ia melihat 3 siluet duduk diam di dalamnya. Siluet pengemudi menoleh. Wajahnya adalah wajah Bram. Mereka mencoba keluar untuk kedua kalinya, lalu ketiga, lalu keempat. Setiap kali mobil melewati jalur keluar, jalan tol akan memanjang beberapa menit, lalu papan yang muncul sama. Setiap kembali, jam dashboard mundur, pukul 23:31. Pukul 23:27. Pukul 23:22. Dan setiap kembali, rest area itu menjadi sedikit lebih ramai. Bukan ramai oleh manusia yang berjalan dan berbicara, tetapi oleh bayang-bayangan basah yang berdiri di dekat kendaraan kosong. Mereka tidak mengejar, tidak mengetuk kaca, tidak meminta tolong. Mereka hanya berdiri, menunggu. Bram, berhenti. Semakin kita paksa keluar, waktunya makin dekat. Pinta Sheila. Dekat apa? Jawab Bram, sedikit gugup. Sheila menatap angka di dashboardnya. Ke pukul 23:16. Bram ingin membantah, tapi ia juga melihat angka itu. Ia juga melihat bagaimana lampu-lampu rest area mulai berkedip mengikuti hitungan mundur yang tidak tertulis dimanapun. Jeno tiba-tiba membuka pintu mobil dan muntah di aspal basah. Ia menangis tanpa suara, lalu tertawa pendek seperti orang yang kehabisan cara untuk takut. Gue nggak mau mati di tempat yang jual rotinya dingin, Bram, ucap Jeno. Dan tidak ada yang tertawa. Sheila mengajak mereka masuk ke musola. Bukan karena ia yakin doa akan langsung membuka jalan keluar,
Tapi karena di antara semua tempat di rest area itu, hanya musola yang lampunya tidak berkedip. Di dalam, udara terasa lebih dingin. Sejadah tergulung rapi di rak, tetapi beberapa di antaranya basah. Bukan basah karena hujan dari luar. Basah seperti baru dipakai seseorang yang duduk lama dengan pakaian basah kuyup. Di papan jadwal sholat, semua kolom waktu tertulis sama. Subuh, pukul 23:16 menit. Zuhur, pukul 23:16 menit. Asar, pukul 23:16 menit. Maghrib, pukul 23:16 menit. Dan juga Isya, pukul 23:16 menit. Jeno duduk bersandar di dinding. Sela memejamkan mata. Bram berdiri di dekat rak sandal lalu melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah helm motor hitam retak di bagian kiri, talinya putus. Di belakang helm itu ada stiker kecil berbentuk matahari. Bram mengenali stiker itu. Ia yang menempelkannya untuk Ardi, adiknya. Saat Ardi baru membeli helm itu, katanya biar gampang dikenali di parkiran kampus. "Gak mungkin," ujar Bram lirih. Tangannya gemetar saat menyentuh helm itu. Permukaannya dingin dan basah. Bau aspal, oli, dan darah lama naik dari retakannya. Dari speaker kecil di sudut musola, terdengar suara yang sangat jauh. "Mas, jemput aku dong. Hujannya gede." Bram menarik tangannya seolah helm itu membakar kulitnya. Ia mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. "Bram," panggil Sela. Bram tidak menjawab. Dalam kepalanya malam itu kembali utuh. Telepon Ardi, deadline kerjaan, nada kesalnya sendiri. "Pulang sendiri saja, di sini Mas lagi kerja," ucap Bram pada waktu itu. Lalu telepon terputus. Lalu kabar dari rumah sakit. Lalu wajah ibunya yang tidak pernah menyalahkan Bram. Justru membuat rasa bersalah itu tinggal lebih lama. Rest area itu tidak hanya menahan tubuh mereka. Tempat itu membuka pintu-pintu yang Bram kunci bertahun-tahun di dalam dirinya. Mereka menemukan ruang kontrol kecil di belakang minimarket setelah Jeno melihat kabel CCTV menjulur dari langit-langit. Pintu ruangan itu tidak terkunci. Di dalamnya ada 6 layar monitor, sebuah kursi kosong, dan papan klip berisi kertas-kertas basah. Setiap layar menampilkan sudut berbeda dari rest area. Parkiran, minimarket, toilet, musola, jalan keluar, dan satu layar terakhir yang memperlihatkan jalan tol di luar sana. Bram mendekat ke layar terakhir. Di layar itu, mobil hitam mereka melaju di tengah hujan deras. Bukan rekaman saat ini, bukan parkiran, itu jalan tol. Jalan yang seharusnya mereka lewati jika tidak berhenti. Jeno terlihat berteriak di kursi depan. Sela mencondongkan tubuh dari belakang. Bram memutar setir ke kiri. Lalu sebuah truk terguling melintang di tengah jalan. Mobil mereka menabrak sisi truk. Layar berubah hitam. Di pojok kanan bawah, waktu rekaman berhenti di angka pukul 23:16 menit. "Itu yang akan terjadi," ucap Sela penuh ketakutan. Bram menatap layar, wajahnya kosong.
bukan ucapnya untuk menenangkan. Itu yang seharusnya terjadi lanjutnya. Kata-kata itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Dan begitu kata-kata itu terdengar, ruang kontrol bergetar pelan, seolah tempat itu senang karena akhirnya mereka memahami aturan pertama. Rest area itu bukan tempat singgah. Rest area itu ruang tunggu. Tiba-tiba speaker minimarket menyala lagi. 3 masuk, 2 keluar, 1 tinggal. Jeno menggeleng. Ia mundur sampai menabrak rak kardus di belakangnya. Enggak, ini trik. Ini pasti ada jalan lain, ujarnya dengan rasa gugup yang begitu besar. Ia berlari keluar sebelum Bram sempat menahannya. Mereka melihat Jeno menyeberangi parkiran, melewati deretan bayangan basah, lalu masuk ke jalur keluar dengan kaki telanjang karena sepatunya tertinggal di musola. Beberapa detik kemudian, pintu toilet pria terbuka. Jeno keluar dari sana sambil menangis. Kakinya penuh lumpur hitam. Ia jatuh berlutut di depan Bram dan Sheila. "Gue lari lurus. Gue sumpah, gue lari lurus," ujarnya dengan penuh ketakutan. Jam dashboard mobil yang terlihat dari balik kaca depan kini menunjukkan pukul 23:20. Lampu rest area mulai padam satu persatu. Dari ujung parkiran, bayangan-bayangan basah bergerak lebih dekat. Bukan berjalan, tapi berpindah setiap kali lampu berkedip. "Kita punya waktu 4 menit, ucap Sheila. Bram memandang Sheila, lalu Jeno, lalu mobilnya. Ia tahu apa yang dipikirkan tempat itu. Ia tahu apa yang diminta. Dan hal paling mengerikan adalah, untuk pertama kalinya malam itu, Bram merasa aturan itu masuk akal. Jangan pikirkan itu," ucap Sheila. "Gue yang nyetir," balas Bram. "Bukan berarti ini salah lo," jelas Sheila lebih lanjut. "Dulu juga semua bilang begitu." Sheila memahami maksudnya. Ardi, telepon malam itu, rasa bersalah yang tidak pernah selesai. "Bram, ini bukan kesempatan buat menghukum diri sendiri," terang Sheila. Bram menatap helm retak yang kini entah bagaimana sudah berada di dekat pintu minimarket. Seolah rest area itu sengaja meletakkannya di sana, agar Bram tidak lupa. "Bukan, ini kesempatan buat kali ini gue gak pergi," ucap Bram dengan lirih. Bram membuka pintu mobil, lalu mencabut kunci, lalu menyerahkannya kepada Sheila. "Lo yang bawa," ujarnya pelan. "Gue gak akan ninggalin lo. Kalau lo gak pergi sekarang, kita semua tinggal." Jeno berdiri dengan susah payah. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Ia tidak berani menatap Bram terlalu lama. "Bram, gue yang minta berhenti. Dan gue yang mutusin masuk. Jangan jadi pahlawan tolol. Gue bukan pahlawan. Gue cuma capek lari dari malam yang sama," ucap Bram lirik setengah berbisik. Sheila menggenggam kunci itu. Tangannya gemetar. Ia ingin memeluk Bram, ingin menariknya masuk, ingin menolak semua aturan yang dibuat oleh tempat yang bahkan tidak seharusnya ada. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 23:18.
Bram menuntun Jeno ke kursi penumpang depan, lalu membuka pintu pengemudi untuk Sheila. "Jangan menoleh ke belakang," ucap Bram dengan nada bergetar. "Kalau nanti gue lihat lampunya lagi." Pancing Sheila. Bram tersenyum sangat kecil. Senyum orang yang sudah memilih sebelum diminta memilih. "Jangan berhenti," ucapnya datar. Sheila masuk ke mobil. Jeno menutup pintu dengan tangan gemetar. Mesin menyala. Bram berdiri di tengah parkiran. Di belakangnya, bayangan orang-orang basah mulai berkumpul. Jumlah mereka lebih banyak dari kendaraan yang ada. Sebagian memakai pakaian kerja, sebagian memakai seragam sekolah, sebagian membawa tas kecil. Semua diam. Di antara mereka, Bram melihat seorang lelaki muda dengan helm retak di tangan. Ardi tidak tersenyum, tidak menyalahkan, hanya berdiri, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu kakaknya datang. "Maaf," dilirik Bram pelan. Jam di papan minimarket berubah. Pukul 23:16. Sheila mengenjak gas. Mobil hitam itu melaju melewati jalur keluar rest area. Kali ini, lampu papan keluar tidak berkedip. Kali ini, jalan tol di depan tidak memanjang tanpa akhir. Di kaca spion, Sheila hampir melihat ke belakang. Hampir. Tapi suara Bram teringat jelas di kepalanya. Suara Bram dalam ingatan. Jangan menoleh ke belakang. Sheila menatap lurus. Jeno menutup mata. Di luar, hujan turun semakin deras. Beberapa ratus meter kemudian, mereka melihatnya. Sebuah truk terguling melintang di tengah jalan. Sheila menginjak rem sekuat tenaga. Mobil tergelincir, berputar sedikit, lalu berhenti hanya beberapa meter dari badan truk. Jeno membuka mata. Sheila masih memegang setir. Keduanya hidup. Di dashboard, jam digital menunjukkan pukul 23:17. 1 menit setelah waktu yang seharusnya membunuh mereka. Pagi harinya, polisi menemukan mobil hitam itu di bahu jalan dekat kilometer 166. Sheila dan Jono ditemukan dalam keadaan shock, tapi selamat. Tidak ada tanda-tanda Bram di sekitar lokasi. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada rekaman CCTV tol yang menunjukkan ia keluar dari mobil. Tidak ada laporan dari petugas tentang rest area yang mereka ceritakan. Menurut pihak tol, di kilometer itu tidak pernah ada rest area. Saat mobil hendak diderek, seorang petugas menemukan selembar truk minimarket basah terselip di bawah wiper. Truk itu tidak memiliki logo toko. Tidak ada alamat, tidak ada nomor transaksi. Hanya beberapa baris tulisan. Rest area kilometer 166. 1 kopi hitam. 1 roti coklat. 1 tempat kosong. Di bagian paling bawah truk ada kalimat yang tintanya hampir luntur. Terima kasih sudah menunggu. 3 bulan kemudian, Sheila kembali melewati ruas tol yang sama. Kali ini ia tidak sendiri. Di kursi sebelahnya duduk kakaknya. Dan di belakang ada 2 sepupu yang tidur sejak 1 jam yang lalu. Sheila tidak ingin melewati jalur itu. Tetapi pengalihan jalan membuat semua kendaraan diarahkan ke ruas yang sama. Ia menyetir pelan, tangannya berkeringat di setir. Saat mendekati kilometer 166,
ia melihat cahaya di kejauhan. Lampu papan besar, logo minimarket, area parkir yang tampak ramai dari jauh. Sheila menahan napas. Papan itu semakin dekat. Rest area kilometer 166. Buka 24 jam. Ponsel Sheila bergetar. Nomor yang muncul di layar membuat tubuhnya dingin. Bram. Ia tidak mengangkat. Ia hanya menekan pesan suara yang masuk. Kalau kamu melihat lampunya menyala, jangan berhenti. Ujar suara yang mirip Bram yang ada di pesan suara itu. Sheila menginjak gas. Ia tidak menoleh. Dan di kaca spion yang tidak ia lihat, seorang pria berdiri di bawah papan rest area, mengenakan jaket Bram dengan wajah yang tidak lagi minta diselamatkan. Dan begitulah kisah rest area kilometer 166, sebuah tempat yang tidak tercatat di peta, tidak pernah ditemukan di papan jalan, dan tidak akan pernah juga ditemukan oleh siapapun yang memang tidak sedang ditunggu. Bram mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin sejak malam itu ia hanya pindah tugas, menjaga pintu keluar, menghitung kendaraan yang masuk, dan memastikan setiap orang yang berhenti di sana mengerti satu aturan paling penting. Tidak semua tempat singgah diciptakan untuk melanjutkan perjalanan. Sebagian tempat justru menunggu siapa yang akan tinggal. Jadi, kalau suatu malam kalian sedang berkendara di jalan tol yang panjang, hujan turun deras, radio tiba-tiba mati, dan dari kejauhan kalian melihat papan rest area yang lampunya menyala sendirian, jangan langsung senang. Jangan langsung belok. Perhatikan dulu kilometer berapa yang tertulis di papan itu. Karena kalau angkanya 166, mungkin itu bukan tempat untuk istirahat. Mungkin itu adalah tempat yang sedang membuka pintunya untuk kalian. Saya Om Dramalogi, terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Kalau cerita ini membuat kalian merinding, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan juga apa kalian pernah berhenti di rest area yang terasa terlalu sepi untuk disebut aman. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman kalian yang sering berkendara malam. Tapi sebelum tidur malam ini, coba ingat-ingat lagi. Kapan kalian terakhir melewati rest area yang tidak kalian temukan di peta? Dan kalau nanti di tengah malam kalian mendengar suara mesin kasir mencetak struk dari arah pintu rumah, jangan dibuka. Karena mungkin struk itu sudah menuliskan nama kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam misteri dari Om Dramalogi.